Baru 1 hari kerja, Davina sudah dihina tanpa ampun di depan semua orang. Dari disuruh-suruh seperti asisten, ditertawakan karena penampilannya yang sederhana, hingga dianggap tidak punya kemampuan sedikit pun oleh rekan kerjanya. Tak ada yang membelanya, semua memandang rendah seolah dia hanya beban. Namun, mereka tidak tahu satu hal besar yang tersembunyi. Wanita yang mereka remehkan itu bukan karyawan biasa. Dan saat identitas aslinya terungkap, seluruh kantor langsung berubah dalam sekejap. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kalian lagi nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu kalian datang dari kota mana. Terima kasih banget sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita lanjut ke cerita yang bakal bikin kamu terkejut, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pagi itu, suasana kantor pusat perusahaan terlihat sibuk seperti biasanya. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah serius, beberapa membawa laptop, sebagian lagi menggenggam kopi sambil terburu-buru menuju ruang rapat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda bernama Davina melangkah masuk dengan tenang. Penampilannya sangat sederhana. Ia mengenakan kemeja putih polos yang rapi namun tidak mencolok, celana bahan hitam, dan sepatu flat yang terlihat nyaman dipakai sehari-hari. Rambutnya diikat sederhana, tanpa aksesori berlebihan. Jika dilihat sekilas, tak ada yang menyangka bahwa wanita ini memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan, beberapa orang mungkin akan mengira ia hanyalah karyawan baru level entry, atau bahkan magang. Davina berhenti sejenak di depan pintu kaca besar, memperhatikan suasana di dalam. Tatapannya tajam namun tenang, seolah sedang membaca situasi. Ia menarik napas perlahan, lalu melangkah masuk. Belum beberapa langkah, beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Anak baru ya? Bisik seorang karyawan wanita pada temannya. Iya kayaknya. Lihat aja tampilannya. Biasa banget. Jawab yang lain dengan nada meremehkan. Davina mendengar, tapi ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Ia berjalan menuju meja resepsionis dan menyampaikan maksud kedatangannya dengan sopan. Selamat pagi, saya Davina. Hari ini saya mulai bekerja di sini, ucapnya pelan. Resepsionis itu hanya mengangguk singkat, lalu memberikan arahan dengan nada datar, tanpa senyum. Tidak ada sambutan hangat, tidak ada rasa antusias. Semuanya terasa dingin dan formal. Setelah mendapatkan informasi, Davina menuju area kerja yang ditunjukkan. Ia baru saja meletakkan tasnya di meja, ketika tiba-tiba sebuah map dilemparkan begitu saja ke hadapannya. Ini data lama, pelajari, jangan sampai bikin kesalahan, ucap seorang pria yang tampaknya karyawan senior tanpa menatapnya sama sekali. Davina sedikit terkejut, namun tetap mengangguk. Baik pak. Belum sempat ia membuka map tersebut, suara lain menyusul. Kamu, meja itu berantakan banget, tolong diberesin. Harusnya anak baru lebih sigap dong. Beberapa orang mulai melirik, bahkan ada yang tersenyum kecil seperti menunggu reaksi Davina. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Davina berdiri tanpa banyak bicara, lalu berjalan ke arah meja yang dimaksud dan mulai merapikannya dengan tenang. Gerakannya teratur, tidak terburu-buru, dan tetap terlihat elegan meski sedang melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Di sudut ruangan, dua karyawan pria saling berbisik sambil memperhatikan Davina. Baru masuk udah disuruh-suruh, kelihatan banget nggak punya posisi, kata salah satunya sambil tersenyum sinis. Iya, tipe yang bakal lama banget naik jabatan. Nggak ada aura pemimpin sama sekali, sahut yang lain pelan. Lalu terkekeh. Komentar-komentar itu cukup terdengar jelas, namun Davina tetap diam. Tidak ada bantahan, tidak ada raut kesal. Hanya sesekali ia senyum tipis, seolah memahami sesuatu yang orang lain belum mengerti. Setelah selesai merapikan meja, ia kembali ke kursinya, membuka map yang diberikan, dan mulai membaca dengan serius. Sorot matanya berubah, lebih fokus, lebih tajam. Cara ia memahami isi dokumen terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Namun tidak ada yang memperhatikan itu. Bagi mereka, Davina hanyalah karyawan baru yang mudah diperintah dan tidak punya daya. Hari pertamanya bahkan belum genap 1 jam. Tapi sikap orang-orang di sekitarnya sudah menunjukkan satu hal yang jelas. Ia diremehkan. Namun di balik ketenangannya, Davina sebenarnya sedang mengamati. Mengamati sikap, mengamati karakter, dan menilai semuanya dalam diam. Seolah hari pertama ini bukan sekedar awal bekerja, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Waktu terus berjalan, namun suasana di kantor tak juga berubah bagi Davina. Justru, semakin lama ia berada di sana, perlakuan yang diterimanya semakin terasa tidak adil.
seolah-olah label karyawan baru membuatnya sah untuk diperlakukan semena-mena. Pagi menjelang siang, Davina masih fokus membaca dokumen yang tadi diberikan. Ia mencatat beberapa hal penting, sesekali mengernyitkan dahi ketika menemukan data yang tidak sinkron. Dari caranya bekerja, terlihat jelas ia bukan orang sembarangan. Tapi lagi-lagi, tak ada yang peduli. Tiba-tiba, suara keras memecah konsentrasinya. "Davina, kamu kan gak ada kerjaan penting ya? Tolong beliin kopi buat satu tim, sekarang." Seorang wanita dengan nada tegas berdiri tak jauh dari mejanya. Beberapa karyawan lain langsung menoleh. Sebagian terlihat menunggu reaksi Davina dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Davina mengangkat kepala perlahan. "Baik, Bu. Kopinya apa saja?" Permintaan itu langsung disambut tawa kecil dari beberapa orang. "Wah, nurut banget. Cocok jadi asisten pribadi nih," celetuk seseorang dari belakang. Namun Davina tetap mencatat pesanan satu persatu tanpa ekspresi tersinggung. Ia berdiri, berjalan keluar ruangan, dan kembali beberapa menit kemudian dengan membawa beberapa gelas kopi. Alih-alih berterima kasih, salah satu dari mereka justru mengeluh. "Kok lama sekali sih? Kita bukan nungguin kamu doang ya?" Davina hanya mengangguk pelan. "Maaf." Ia kembali ke mejanya, berusaha melanjutkan pekerjaannya. Tapi belum lama duduk, seorang pria lain mendekat dengan wajah kesal. "Ini file berantakan banget. Kamu yang pegang tadi kan? Rapihin sekarang juga." Padahal jelas-jelas file itu belum pernah ia sentuh sebelumnya. Davina menatap file tersebut sebentar, lalu berkata pelan, "Baik, Pak." Di sisi lain ruangan, bisikan-bisikan kembali terdengar. "Baru juga masuk udah bikin masalah. Iya, kelihatan banget nggak kompeten, nggak ngerti apa-apa." Komentar itu menusuk, tapi Davina tetap diam. Tangannya mulai merapikan file itu dengan teliti. Ia menyusun ulang data, memperbaiki format, bahkan menemukan beberapa kesalahan yang sebelumnya terlewat oleh tim. Namun saat ia mencoba menyerahkan kembali file itu, respon yang ia dapat tetap sama. Ya memang harusnya dari awal kayak gitu, jangan nyusahin orang lain. Tidak ada apresiasi, tidak ada pengakuan, hanya tuntutan dan kritik. Siang itu situasi semakin tidak nyaman. Seorang karyawan lain bahkan dengan santainya menaruh tumpukan dokumen di meja Davina. "Ini juga tolong dicek ya. Kamu kan masih baru, sekalian belajar." Padahal jumlahnya tidak sedikit dan jelas bukan tugasnya. Beberapa orang mulai terang-terangan memanfaatkan situasi. Mereka menyuruh, mengomentari, bahkan meremehkan Davina tanpa rasa bersalah. Seolah-olah ia adalah beban yang harus ditekan, bukan rekan kerja yang perlu dihargai. Namun, yang paling mengejutkan adalah Davina tidak melawan. Ia tidak membantah, tidak membela diri, tidak menunjukkan emosi. Sebaliknya, ia justru mengerjakan semuanya dengan tenang. Setiap tugas diselesaikan dengan rapi, setiap kesalahan diperbaiki tanpa banyak bicara. Sikapnya membuat sebagian orang semakin meremehkan. "Lihat kan, dia nggak punya pendirian, disuruh apa aja nurut. Orang kayak gini nggak bakal berkembang." Tapi mereka tidak sadar, di balik diamnya, Davina bukan sedang kalah. Ia sedang mengamati lebih dalam, mengumpulkan setiap sikap, setiap kata, setiap perlakuan. Seolah semua yang terjadi hari itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang sedang ia siapkan. Dan mereka, tanpa sadar, sedang menunjukkan wajah asli mereka di hadapannya. Menjelang siang, suasana kantor yang tadinya hanya dipenuhi bisikan dan sindiran mulai berubah menjadi tegang. Hari itu ternyata bukan hari biasa. Ada rapat penting dengan klien besar yang menentukan masa depan proyek bernilai miliaran rupiah. Semua tim terlihat sibuk. Wajah-wajah yang tadi santai kini berubah serius dan penuh tekanan. Davina masih duduk di mejanya, menelusuri dokumen yang sejak tadi ia pelajari. Dari awal ia sudah menyadari ada sesuatu yang janggal. Angka-angka dalam laporan keuangan tidak sinkron. Beberapa data terlihat dimanipulasi, dan ada bagian yang seharusnya tidak mungkin lolos verifikasi. Namun belum sempat ia menyimpulkan semuanya, suara panik mulai terdengar dari ruang meeting. "Ini nggak masuk akal, angkanya beda jauh. Siapa yang pegang laporan ini terakhir?" Beberapa orang keluar masuk ruangan dengan wajah tegang. Salah satu manajer bahkan terlihat berkeringat, jelas tidak siap menghadapi situasi tersebut. Tak lama kemudian, seorang staf berlari keluar sambil membawa dokumen yang sama persis dengan yang ada di meja Davina.
datanya kacau, klien mulai curiga. Suasana kantor langsung berubah kacau. Semua saling menyalahkan. Ini pasti dari tim keuangan. Bukan, data dari analis juga salah. Davina mengamati dari kejauhan. Ia tahu persis di mana letak kesalahannya. Bahkan ia sudah menemukan solusi untuk memperbaiki laporan tersebut agar tetap bisa diselamatkan di depan klien. Dengan tenang ia berdiri dan melangkah mendekat. Maaf, sepertinya ada kesalahan pada bagian proyeksi kuartal ketiga. Jika angka ini disesuaikan dengan data real sebelumnya, laporan ini masih bisa diperbaiki. Ucap Davina dengan suara pelan namun jelas. Semua mata langsung tertuju padanya. Sejenak, hening. Lalu, tawa kecil terdengar. Kamu ngasih solusi? Baru juga sehari kerja, udah sok ngerti laporan perusahaan. Tambah yang lain. Manajer yang tadi panik langsung menatap Davina dengan wajah kesal. Sudah, kamu gak usah ikut campur. Kamu belum paham apa-apa di sini. Ruangan kembali riuh. Beberapa orang bahkan terang-terangan menggelengkan kepala, seolah apa yang Davina katakan tidak layak didengar. Namun Davina tidak mundur. Ia tetap berdiri di tempatnya. Kalau diizinkan, saya bisa menunjukkan letak kesalahannya sekarang juga. Lanjutnya tetap tenang. Kali ini nada suaranya sedikit lebih tegas. Namun respons yang ia terima justru lebih keras. Cukup. Jangan memperkeruh suasana, bentak manajer tersebut. Kalau semua orang kayak kamu, perusahaan ini bisa hancur. Kata-kata itu menggema di ruangan. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Ada yang tersenyum puas, seolah Davina akhirnya kena tempatnya. Namun di tengah semua itu, Davina hanya terdiam. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa malu, tidak ada kemarahan. Hanya tatapan dalam yang sulit ditebak. Perlahan, ia menarik nafas, lalu berdiri lebih tegak. Suasana yang tadinya riuh mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang berubah, meski belum ada yang benar-benar menyadarinya. Davina menatap satu persatu orang di ruangan itu. Orang-orang yang sejak pagi meremehkannya. Orang-orang yang menertawakannya. Orang-orang yang menolak mendengar meski ia tahu mereka sedang berada di ambang kegagalan besar. Dan di momen itu, semuanya mulai mengarah ke satu titik. Sebuah titik di mana keadaan tidak akan pernah sama lagi setelahnya. Ruangan itu mendadak sunyi. Ketegangan yang tadi dipenuhi suara panik, kini berubah menjadi keheningan yang aneh. Semua mata masih tertuju pada Davina. Wanita yang sejak pagi dianggap tidak penting, kini berdiri dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi terlihat seperti karyawan baru yang bisa disuruh-suruh. Ada ketenangan, tapi juga wibawa yang mulai terasa. Davina melangkah pelan ke depan meja rapat. Tangannya mengambil salah satu dokumen yang tadi dipermasalahkan. Ia membukanya dengan tenang, lalu menunjuk beberapa bagian penting. Kesalahannya ada di sini dan di sini. Ucapnya, suaranya stabil, jelas, dan tanpa ragu. Beberapa orang mulai saling pandang. Nada bicaranya berbeda. Cara ia menjelaskan bukan seperti orang yang baru belajar. Manajer yang tadi membentaknya mencoba memotong. Sudah saya bilang. Namun kalimatnya terhenti. Davina mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat untuk diam. Dan entah kenapa, ruangan itu menurut. Dengan cepat, ia menjelaskan bagaimana data yang salah bisa diperbaiki. Ia menyebutkan angka-angka dengan akurat, menjelaskan alur logika laporan, bahkan memberikan solusi alternatif jika klien meminta klarifikasi. Semua yang mendengar mulai terdiam. Beberapa terlihat bingung. Beberapa mulai menyadari ada yang tidak biasa. Salah satu staf berbisik pelan. Dia kok ngerti sedetail itu? Davina menutup dokumen tersebut perlahan. Lalu tanpa tergesa-gesa, ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kartu identitas. Ia meletakkannya di atas meja. Suara klik kecil terdengar, tapi efeknya terasa seperti petir di tengah ruangan. Semua menatap. Satu persatu wajah berubah. Dari bingung menjadi kaget. Dari kaget menjadi pucat. Nama yang tertera di kartu itu bukan nama sembarangan. Itu adalah nama yang selama ini mereka dengar dalam rapat direksi. Nama yang jarang terlihat langsung. Nama yang memiliki kekuasaan penuh atas perusahaan ini.
Davina adalah CEO baru perusahaan tersebut. Ruangan seakan kehilangan udara. Tak ada yang berbicara, tak ada yang bergerak. Beberapa orang bahkan terlihat menelan ludah dengan susah payah. Manajer yang tadi paling keras kini berdiri kaku. Wajahnya memucat, matanya tidak berani menatap langsung ke arah Davina. Tidak mungkin, gumam seseorang pelan. Namun kenyataannya ada tepat di depan mereka. Davina berdiri tegak, kini dengan aura yang sepenuhnya berbeda. Ia bukan lagi wanita yang diremehkan. Ia adalah pemimpin tertinggi di ruangan itu. Saya sengaja datang tanpa pemberitahuan, ucap Davina akhirnya. Suaranya tetap tenang, namun kini terasa tegas dan berwibawa. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya kalian bekerja. Bukan saat diawasi, tapi saat kalian merasa tidak ada yang memperhatikan. Tak ada yang berani menjawab. Semua hanya diam, menunduk, mengingat kembali semua ucapan mereka sejak pagi. Setiap hinaan, setiap perintah yang tidak pantas, setiap tawa yang meremehkan, semuanya kini terasa seperti kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali. Davina melangkah pelan menatap satu persatu orang di ruangan itu. Tatapannya tidak marah, namun cukup untuk membuat siapapun merasa bersalah. Hari itu, topeng semua orang terbuka, dan tak ada lagi yang bisa bersembunyi dari kenyataan. Ruangan itu masih diliputi keheningan yang menekan. Tak ada lagi bisikan, tak ada tawa sinis seperti sebelumnya. Semua orang berdiri dalam kecanggungan yang berat, seolah waktu berhenti sejak identitas Davina terungkap. Beberapa karyawan saling melirik dengan gugup. Ada yang menunduk, ada yang memegang berkas dengan tangan gemetar. Bahkan ada yang tak berani mengangkat kepala sama sekali. Manajer yang tadi paling keras kini maju selangkah. Wajahnya pucat, suaranya bergetar. Saya mohon maaf Bu Davina, saya tidak tahu kalau Anda... Tidak tahu, potong Davina dengan tenang. Kalimat itu tidak diucapkan dengan keras, tapi cukup membuat semua orang terdiam kembali. Davina melangkah perlahan ke tengah ruangan. Tatapannya menyapu satu persatu wajah yang sejak pagi memperlakukannya dengan tidak layak. Hari ini, saya tidak hanya melihat kinerja kalian. Lanjutnya dengan suara stabil. Tapi, saya melihat sikap. Cara kalian memperlakukan orang yang kalian anggap tidak penting. Seorang karyawan wanita tiba-tiba maju dengan mata berkata-kata. Saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar salah. Ucapnya lirih. Beberapa yang lain mulai ikut bersuara. Maafkan kami tidak bermaksud seperti itu. Namun Davina mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Permintaan maaf itu penting, tapi yang lebih penting adalah perubahan. Ia berjalan mendekati meja tempat Davina sebelumnya duduk, tempat di mana ia disuruh, ditertawakan, dan diremehkan. Perusahaan ini tidak dibangun hanya dengan angka dan keuntungan, tapi dengan orang-orang di dalamnya. Ia menatap kembali ke arah timnya. Saya tidak butuh karyawan yang hanya pintar, tapi merendahkan orang lain. Saya butuh tim yang saling menghargai, sekecil apapun peran seseorang. Kata-katanya tidak keras, tapi terasa dalam. Menusuk. Membuat setiap orang di ruangan itu benar-benar merenung. Davina kemudian mengambil kembali kartu identitasnya, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri tegak. Untuk kesalahan hari ini, saya tidak akan langsung memberi hukuman. Beberapa orang terlihat sedikit lega. Tapi saya akan mengamati. Lanjutnya tegas. Perubahan kalian mulai dari sekarang. Wajah-wajah yang tadi tegang kini berubah menjadi serius. Mereka tahu, ini bukan ancaman kosong. Ini adalah kesempatan terakhir. Manajer yang tadi membentaknya menunduk dalam-dalam. Saya akan memperbaiki semuanya, Bu. Davina mengangguk pelan. Saya harap begitu. Ia lalu berbalik, melangkah keluar dari ruangan dengan tenang. Setiap langkahnya terasa berbeda, bukan lagi sebagai karyawan baru, tapi sebagai pemimpin yang telah melihat sisi asli timnya. Pintu ruangan tertutup perlahan, dan untuk beberapa saat, tak ada yang berbicara. Semua orang terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Hari itu bukan hanya tentang kesalahan laporan, bukan hanya tentang identitas yang terungkap,
tapi tentang pelajaran besar yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa rasa hormat tidak boleh bergantung pada jabatan. Dan kadang, pelajaran paling berharga datang dari seseorang yang kita anggap paling tidak berarti. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penampilan tidak pernah bisa dijadikan ukuran untuk menilai seseorang. Terkadang, orang yang terlihat paling sederhana justru menyimpan kekuatan, pengalaman, dan posisi yang tidak pernah kita bayangkan. Sikap meremehkan, menghakimi, atau memperlakukan orang lain dengan tidak hormat hanya akan menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Di dunia kerja, bukan hanya kemampuan yang menentukan kesuksesan, tapi juga sikap dan cara kita memperlakukan orang lain. Rasa hormat, empati, dan rendah hati adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekadar jabatan atau kepintaran. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, untuk selalu menghargai siapapun, dimanapun, tanpa memandang status. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.